Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, teman-teman. Dengan saya Afiliani yang akan memandu jalannya podcast kami ini. Di hari yang berbahagia ini, kami memiliki topik menarik untuk dibahas, yaitu hubungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan hambatan pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. Nah, sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Etika dan Komunikasi Profesional Manajemen IPB University Angkatan ke-59. Dengan saya Afliani Margareta Spautar dan keempat rekan saya itu ada Muhammad Rian Hardiansyah, Gaid Saputri, Dinda Rahma Alicia, dan Laura Takia. Kami sangat beruntung hari ini karena kita memiliki seorang narasumber yang ahli dalam topik ini. Mari kita sambut Ibu Nurgina Arsyad SSI selaku Subkoordinasi di Pusat Registrasi dan Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Selamat datang Ibu Nurgina. Terima Ya, kasih sudah diajak untuk partisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu dan datang ke podcast kami ini. Nah, mungkin tidak perlu lama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke inti podcastnya. Pertanyaan-pertanyaan akan diajukan dari teman-teman saya ya Bu. Mungkin bisa diawali oleh teman saya, Rian. Silakan Rian. Terima kasih Avi buat kesempatannya. Buat pertanyaan pertama nih Bu dari kami yaitu apa sih Bu pengertian dari jaminan produk halal dan sertifikasi halal menurut Ibu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Rian ya. Mohon izin saya coba sampaikan melalui share screen ini terkait pertanyaan yang tadi disampaikan untuk memahami secara utuh ya terkait jaminan produk halal. Oke. Rujukan dari pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini jika kita telusuri lebih lanjut sebetulnya mengalami perjalanan yang sangat panjang bahwa pembahasan regulasi ini sudah dimulai sejak tahun 2000 dari 2004 ya. 2004, 2005 itu sudah dimulai perjalanannya pembahasan jaminan produk halal sehingga ditetapkan regulasi dan baru per 17 Oktober 2014 regulasi jaminan produk halal ini diterbitkan. Dan filosofi dari diterbitkannya regulasi jaminan produk halal ini adalah sebagai implementasi pemerintah untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap ketersediaan produk kepada masyarakat Muslim, yang mana masyarakat Muslim ini mayoritas di Indonesia, sehingga untuk menjalankan pasal 29 dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka diterbitkanlah regulasi jaminan produk halal ini dalam rangka pemenuhan ketersediaan produk halal. Namun, selain dari filosofi tersebut, ternyata ada filosofi dari aspek ekonomi bahwa secara global kebutuhan produk halal ini saat ini meningkat tajam, sehingga inilah yang menjadi dasar juga pemerintah untuk mengefektifkan pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Adapun kembali ke pertanyaan yang tadi disampaikan terkait definisi, ini kami sampaikan definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Untuk jaminan produk halal tersebut memiliki definisi kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi jika kita lihat dari kata kuncinya di sini dalam definisi jaminan produk halal terdapat kata kunci produk dan juga sertifikat halal. Nah, produk apa saja yang terkena kewajiban bersertifikat halal sebagaimana regulasi ini? Produk-produk yang diatur ketentuannya untuk terkena kewajiban bersertifikat halal terdiri dari barang dan atau jasa, yang mana barang itu terdiri dari makanan, minuman, obat, kosmetik, kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, di mana untuk produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik ini adalah yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Dan juga ada barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi
batasan barang gunaan yang terkena kewajiban bersertifikat halal ini adalah barang gunaan yang berasal dan atau mengandung unsur hewan. Jadi ada batasan, tidak semua barang gunaan wajib disertifikasi halal. Sedangkan untuk jasa yang terkena kewajiban bersertifikat halal adalah jasa yang terkait pada produksi makanan, minuman, obat, kosmetik yang terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian. Inilah batasan-batasan produk yang terkena kewajiban bersertifikat halal. Dan kemudian jika kita lihat definisi dari sertifikat halal itu sendiri dalam regulasi didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ditambah entitas baru dalam penetapan fatwa ini selain oleh Majelis Ulama Indonesia dapat juga dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait definisi dan jaminan produk halal dan juga sertifikat halal. Oh, jadi tidak hanya makanan saja ya Bu yang memerlukan sertifikasi, tapi juga seperti obat, kosmetik, jasa pengolahan, penyimpanan, dan distribusi terkait juga memerlukan sertifikasi ya Bu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa ditanyakan langsung oleh teman saya yaitu Gaica. Kepada Gaica, dipersilakan. Ah, Terima kasih Rian untuk kesempatannya. Baik Bu, mungkin langsung ke pertanyaan saya saja. Jadi, apakah proses jaminan produk halal ini tuh hanya berhenti sampai di pendaftaran sertifikasi saja, atau proses lain juga diperlukan? Dan bagaimana BPJPH tuh memastikan konsistensi pelaku usaha dalam mempertahankan kehalalan produk seiring waktu berjalan ke depannya? Oke, makasih pertanyaan yang menarik ya. Karena terutama bagi UMK ini adalah bagian jadi titik kritis ya dalam mempertahankan mempertahankan konsistensi dari proses produk halal. Jadi sebetulnya benar tadi yang disampaikan bahwa prinsip sertifikasi halal yang dianut oleh Indonesia adalah prinsip ketertelusuran dari mulai bahan itu masih berupa bahan baku ya sampai dengan bahan tersebut diolah menjadi produk jadi. Dan setiap titik-titik dari mulai penelusuran dari bahan baku, kemudian bisa jadi ada bahan tambahan, bahan penolong, kemudian alat-alat yang digunakan, fasilitas produksi yang digunakan, dan bagaimana tata cara dia diolah, disimpan dari mulai penyimpanan bahan sampai penyimpanan produk jadi, kemudian produk itu dikemas sampai dengan produk itu siap dipasarkan dan dipasarkan kepada masyarakat. Ini perlu diinformasikan secara jelas dan jujur oleh pelaku usaha. Nah, oleh karena itu, pihak kami BPJPH dalam mempertahankan prinsip sertifikasi halal ini, prinsip ketertelusuran, pelaku usaha perlu memenuhi standar halal, yang mana standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH ini mengacu pada kriteria sistem jaminan produk halal. Dan setiap informasi-informasi dari mulai bahan kemudian proses produk halal ini perlu diinformasikan secara jelas dan juga jujur oleh pelaku usaha dalam bentuk SOP juga dan perlu dituangkan dalam satu manual sistem jaminan produk halal. Tapi kebutuhan manual sistem jaminan produk halal ini tidak hanya berhenti hanya pada saat pelaku usaha itu mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Dalam sistem jaminan produk halal yang saat ini ketentuannya ditetapkan melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Ini juga terdapat beberapa ketentuan di mana pelaku usaha ini memiliki kebijakan komitmen terkait proses produksi halal dan memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan konsistensi dari proses produksi halal ini. Selain itu, dalam sistem jaminan produk halal juga ditekankan bahwa perlu adanya pelaporan secara berkala dari pelaku usaha untuk melaporkan bagaimana proses produksi halalnya itu apakah tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya atau mengalami perubahan.
jika pun ada perubahan dalam ketentuan SJPH tersebut juga diatur bahwa pelaku usaha perlu melaporkan perubahan yang terjadi pada proses produk halal kepada BPJPH. Ini adalah bukti pelaku usaha memang memegang konsistensi terkait proses produk halal. Tapi memang kendala di lapangan khususnya untuk UMK ini memang perlu diawali dari edukasi bagaimana dia memahami standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH melalui sistem jaminan produk halal ini. Oh, jadi pelaporan harus dilakukan secara berkala ya, Bu. Kalau boleh tahu, berkalanya itu spesifiknya setiap berapa lama? Dan jika pelaku usaha tidak melaksanakan pelaporan, apakah ada akibat untuk usaha mereka? Oke. Ketentuan dalam kriteria sistem jaminan produk halal, pengaturannya adalah pelaporan bahan dan komposisi bahan yang digunakan itu dilakukan setiap 6 bulan sekali pelaporannya. Dan kemudian terkait pemenuhan sistem jaminan produk halal, nanti mungkin kalian bisa coba baca juga ya keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 ini dilaporkan minimal 1 tahun sekali. Nah, terkait tadi ya jika tidak dilakukan pelaksanaan pelaporan secara berkala ini secara teknis masih sedang kami atur, yang mana untuk pelaksanaan pelaporan tersebut saat ini untuk memudahkan semua pihak akan kami atur pelaporannya itu secara digital melalui sistem informasi halal. Tapi saat ini masih dalam kerangka penyusunan aturan teknis. Wah, semoga ke depannya proses pelaporan bisa mudah dilakukan ya, Bu. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Baik, Gaitsa, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, Bu. Sejauh yang saya tahu, ada banyak sekali hambatan untuk mendapatkan sertifikasi halal, seperti biaya yang tinggi dan proses waktu prosedur sertifikasi halal yang lumayan lama, terutama bagi produsen kecil dan menengah. Hambatan-hambatan ini berpengaruh sangat signifikan bagi mereka. Dengan kendala ini, pelaku usaha mungkin kehilangan pangsa pasar karena belum memiliki sertifikasi halal. Lalu bagaimana pihak BPJPH memberikan solusi terkait masalah-masalah tersebut? Mengacu juga ya ketentuan regulasi jaminan produk halal. Karena memang kendala yang selalu didengungkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah kendala biaya. Oleh karena itu pada tahun 2020 seiring dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mempengaruhi juga perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pemenuhan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil ini bisa didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Dan seiring dengan ketentuan dari perubahan pasal pada pasal 4A ya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini ada perubahan mendasar terkait pelaksanaan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan untuk memenuhi amanat dari ketentuan ini, pemerintah menyediakan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal. Jadi sedianya terkait kendala dari faktor biaya ini bisa bisa diatasi ya, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukan sertifikasi halalnya tanpa biaya. Jadi Rp0 ya yang ditetapkan, walaupun pembiayaannya itu dibebankan kepada anggaran pemerintah ataupun juga anggaran perusahaan lain yang bisa juga digelontorkan melalui CSR perusahaan, dan saat ini sudah berjalan. Tapi hambatan lain yang kami hadapi yang tadi disebutkan adalah hambatan terkait waktu ya. Terkait waktu pelaksanaan yang kami lihat memang
waktunya itu bisa berjalan melebihi SOP yang telah ditetapkan secara regulasi. Untuk pelaksanaan sertifikasi halal secara reguler itu sedianya 21 hari kerja, dan sedangkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal untuk mikro dan kecil melalui pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil ini dalam regulasi ditetapkan 12 hari kerja. Tapi ternyata kondisi di lapangan ini lebih dari 12 hari kerja. Dan setelah kami coba telusuri, ternyata faktor utama dari lamanya pelaksanaan waktu sertifikasi halal ini adalah dimulai dari bagaimana pelaku usaha itu memahami substansi dari prinsip kehalalan. Bagaimana pelaku usaha memahami juga kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam sistem jaminan produk halal. Jadi memang tantangannya untuk pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil adalah bagaimana meningkatkan literasi pelaku usaha mikro dan kecil melalui edukasi bagi UMK untuk memahami prinsip-prinsip sertifikasi halal, sehingga hambatan dari waktu pemenuhan waktu sertifikasi halal ini setidaknya bisa tercapai. Dan kemudian pelaksanaan pelaporan secara berkala yang menyambung dari pertanyaan sebelumnya itu juga dapat terimplementasi juga ketika pelaku usaha mikro dan kecil itu memang sudah memahami bagaimana memenuhi yang dipersyaratkan dalam sistem jaminan produk halal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut Ibu, pelaku usaha perlu memahami persyaratan sertifikasi halal terlebih dahulu sebelum mendaftarkan agar tidak terjadi kendala seperti waktu yang semakin memperpanjang proses ya, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Afi. Oke, baik Dinda, terima kasih buat kesempatannya. Saya penasaran di praktek di lapangannya nih Bu, apakah sejauh ini ada oknum-oknum pelaku usaha yang memalsukan sertifikasi halal Bu? Jika ada, bagaimana mengatasinya dan apakah ada pencegahan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Eh, Ya, kami temui ada kasus seperti itu. Dan lagi-lagi semuanya kembali ke peningkatan literasi. Literasi yang diterapkan itu tidak hanya kalau untuk case pelaku usaha mikro dan kecil dengan pernyataan halal pelaku usaha, yang perlu ditingkatkan adalah literasi selain dari pelaku usaha mikro dan kecil, juga literasi terhadap penguatan pemahaman pendamping proses produk halal yang memang mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil. Karena pendamping ini adalah kunci bagaimana dia bisa menggali informasi dari pelaku usaha UMK sehingga sedianya dia itu bisa menjadi filter terjadinya kecurangan yang bisa diakibatkan oleh UMK. Tapi yang kami ketahui juga ini bisa jadi kecurangan itu terjadi dari pihak pendamping proses produk halal karena mungkin memiliki motif yang lain, dan yang perlu kami tekankan selain peningkatan literasi pendamping proses produk halal adalah kami menerapkan penetapan fakta integritas yang memang itu naik kepada pendamping proses produk halal, sehingga dalam pelaksanaan pendampingan proses produk halal oleh satu orang pendamping ini memang dia memiliki integritas tinggi gitu. Jadi ya kembali lagi ya, semuanya bersumber dari bagaimana pihak pemerintah, pihak kami bukan hanya kami ya, memang perlu dibantu dan kecil. Dan juga kalau untuk kami bagi pendamping proses produk halal. Wah, menarik sekali ya Bu. Ternyata penerapan partai integritas untuk mengawasi dan melakukan pendampingan proses sertifikasi ya Bu. Terima kasih banyak Bu buat jawaban dan tanggapannya. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, Naura. Naura, dipersilakan. Terima kasih, Afi. Izin menanyakan pertanyaan selanjutnya, Bu.
Karena tadi sudah dijelaskan regulasi dan kebijakan sertifikasi, menurut Ibu, apakah regulasi dan kebijakan sertifikasi halal di BPJH sudah efektif, ataukah ada evaluasi tersendiri yang sedang dilakukan? Oke, mungkin saya juga kembali coba paparkan ya. Ini yang menarik dari pelaksanaan layanan publik untuk sertifikasi halal. Mungkin ini satu-satunya layanan yang sangat dinamis dan dalam jangka waktu yang sangat, ini kita lihat tahunnya ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini diterbitkan, sudah mengalami tiga kali perubahan dalam layanan sertifikasi halal. Ini jadi perubahannya pertama di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga mengakibatkan adanya perubahannya ya. Sebelumnya pelaksanaan sertifikasi halal itu dilakukan melalui organisasi masyarakat ya, melalui Majelis Ulama Indonesia dengan lembaganya LPPOM MUI, dan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 layanan sertifikasi halal itu mengalami penyesuaian yang mana pelaksanaannya itu melalui pemerintah. Dan kemudian terdapat perubahan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kemudian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga terdapat penyesuaian yang terakhir ini di Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, persis per 31 Maret 2023 ini. Jadi jika kembali pada pertanyaan sudah efektif atau belum, karena pelaksanaan layanan sertifikasi saat ini banyak mengalami perubahan. Jadi kalau dilihat efektif atau belum, kami mungkin masih bertumbuh melakukan layanan sertifikasi halal sebagaimana perubahan undang-undang ini. Sehingga bisa jadi pelaksanaannya masih dirasa belum efektif karena untuk pelaksanaan amanat dalam satu regulasi dari undang-undang ini saat ini juga kami perlu mengatur aturan teknisnya, karena ada perubahan pasti tentu saja harus ada aturan teknisnya ya, gitu kan ya, sehingga bisa diimplementasikan jauh lebih mudah dan dapat digunakan oleh setiap aktor yang terlibat dalam layanan sertifikasi halal ini. Jadi ya saya pribadi menyampaikan bahwa ini belum efektif sepenuhnya karena masih dalam proses pertumbuhan ya, perkembangan seraya perubahan regulasi dalam rangka pelaksanaan layanan sertifikasi halal. Baik Bu, tadi karena belum efektif dan masih berkembang, apakah ada rekomendasi dari Ibu sendiri kepada BPJH untuk meningkatkan proses pengurus sertifikasi halal? Oke. Sebetulnya ini strategi secara umum yang kami terapkan dalam organisasi BPJPH, yang sebetulnya itu pun amanat dari regulasi jaminan produk halal di Undang-Undang Nomor 33, yang mana untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ini tentu saja kami BPJPH tidak bisa bekerja secara sendiri. Jadi untuk penyelenggaraan proses jaminan produk halal ini kami perlu kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Kerjasama itu bisa saja melibatkan kementerian lembaga, yang mana tentu saja karena pelaksanaan layanan sertifikasi halal ini erat kaitannya dengan pelaku usaha bisnis, dan untuk mengatur pelaksanaan perekonomian dan bisnis ya di Indonesia itu melibatkan banyak kementerian atau lembaga. Jadi kerjasamanya ini ke banyak pihak, multi stakeholder, kementerian lembaga sesuai tugas dan kewenangan kementerian lembaga itu sendiri. Kemudian selain dan kementerian lembaga, kami juga perlu bekerja sama dengan pihak Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal, yang mana kedua entitas tersebut memiliki kewenangan untuk penetapan kehalalan produk, sehingga agar dijalankan proses layanan sertifikasi halal secara efektif, tentu saja kami perlu bekerja sama dengan dua entitas tersebut. Yang ketiga, kami juga perlu mengefektifkan kerjasama dengan lembaga pemeriksa halal yang memang dilahirkan dari BPJPH, karena untuk
pembentukan lembaga pemeriksa halal yang akan berkontribusi di dalam layanan sertifikasi halal melalui proses akreditasi yang ditetapkan oleh BPJPH. Dan kemudian seiring dengan proses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema pernyataan halal pelaku usaha, kami juga perlu bekerja sama dengan lembaga pendampingan proses produk halal, yang mana lembaga pendampingan proses produk halal ini mewadahi para pendamping-pendamping proses produk halal yang memang akan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi yang memang perlu diefektifkan kolaborasi dan kerjasama antar pihak tersebut sehingga layanan sertifikasi halal yang akan dijalankan itu berlangsung secara efektif dan juga efisien. Selain itu, tentu saja kami juga perlu melakukan kolaborasi dengan mungkin ada istilah ABG ya, Academic, Business, and Government. Ketiga komponen itu juga penting, perlu dikuatkan kolaborasinya karena semua pihak itu saling berintegrasi ya untuk mengefektifkan pelaksanaan layanan dan juga agar implementasi dari apa yang telah diamanatkan dalam regulasi jaminan produk halal terkait sertifikasi halal ini bisa dijalankan secara efektif. Dari penjelasan Ibu, berarti untuk meningkatkan pengurusan proses sertifikasi halal, perlu adanya kolaborasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pemuda juga ya, Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Naura. Sayangnya pertanyaan Naura tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari podcast kami yang bertopik hubungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan hambatan pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Nurlina Sarsyad, SSI, selaku Subkoordinasi di Pusat Registrasi dan Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia atas wawasan berharga yang telah dibagikan kepada kami. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan melihat podcast kami dapat mengerti bahwa topik ini itu membahas tentang pentingnya menjaga integritas produk halal yang tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga dengan kepercayaan konsumen. Dalam dunia yang semakin global dan beragam ini, sertifikasi halal adalah salah satu hal yang mencerminkan peran penting dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha dan harapan konsumen. Sekian podcast dalam memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Komunikasi Profesional Paralel 2 dari kelompok 12. Mohon maaf Ibu apabila kami ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga podcast ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua terkait jaminan produk halal dan korelasinya dengan etika bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.